dengan keras? Ya enggak ya? Kalau Tianti mungkin apa? Ya? Siapa meninggal? Kasih? Rika? Baik, sebelumnya saya sudah ingatkan dan saya sudah perintahkan untuk ketika di rumah silahkan dibuka-buka materi terkait dengan coding dan kecerdasan artifisial. Nah, oleh karena itu hari ini kita akan mendalami atau mempelajari apa sih yang disebut dengan kecerdasan artifisial atau artificial intelligence, atau yang saat ini yang kita kenal mata pelajaran kita di SMK 1 Pariaman itu. Kita mau ada tambahan mata pelajaran satu yaitu coding dan kecerdasan artifisial. Seperti apa? Ya. Adapun tujuan pembelajaran hari ini yaitu yang pertama adalah siswa dapat memahami apa sih konsep dasar dan coding AI. AI itu apa? Artificial Intelligence atau kecerdasan artifisial. Mungkin di sini singkatannya AI. Ya. Oke, yang kedua adalah siswa dapat menjelaskan dan menggunakan prompt dalam interaksi dengan AI. Yang ketiga, siswa dapat membuat program sederhana dan eksperimen dengan prompt. Tahu apa itu prompt? Belum tahu ya? Oke, kamu belum tahu. Perhatikan baik-baik. Pernahkah kalian berbicara dengan chatbot? Pernah? Chatbot? Pernah ya? Atau menggunakan AI seperti ChatGPT? Pernah ya? Ya. Kemudian apa yang terjadi jika memberi perintah berbeda pada AI atau ChatGPT itu? Nah, itu yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Yang pertama, perhatikan baik-baik. Sebelum saya jelaskan sedikit terkait materi apa itu yang namanya coding dan apa itu yang namanya kecerdasan artifisial, sebentar kalian akan dibagi per kelompok. Akan jadi 3 kelompok. Mungkin yang 2 orang ini akan bergabung dengan yang sebelah. Yang ini saja kelompok sana, kelompok 1, ini kelompok 2, ini kelompok 3. Boleh ya? Atau ini bikin 1 kelompok. Bikin 3 kelompok saja ya. Yang 2 gabung di sebelah. Tapi nanti kalau sudah ada LKPD silakan bergabung. Saya. Nah, oke, sebelum kalian membentuk kelompok, saya akan jelaskan sedikit apa sih yang disebut dengan coding. Saya. Coding adalah proses memberikan instruksi kepada komputer dengan menggunakan bahasa pemrograman. Itu yang disebut dengan coding. Coding itu kita kalau sebagai brainware, tahu brainware? Yang yang mengoperasikan komputer itu disebut brainware. Kalian yang memegang komputer yang mengoperasikan itu brainware. Kan ada 3 yang kita kenal. Yang pertama adalah software, hardware, kemudian yang ketiga apa? Firmware. Ada perangkat lunaknya, perangkat kerasnya, dan perangkat yang mengoperasikan itu, yaitu manusia. Jadi ingat baik-baik ya, yang mengoperasikan komputer itu disebut firmware. Berikut yang apa sih yang disebut dengan kecerdasan artifisial? Yaitu kemampuan mesin untuk meniru cara berpikir dan bertindak manusia seperti mengenal suara, gambar, atau menjawab pertanyaan secara otomatis. Itu kalau disebut dengan kecerdasan artifisial. Kenapa
Kenapa kalau kita menggunakan ChatGPT, kita tanya ini, nanti jawabnya seperti itu. Nah, ChatGPT itu salah satu AI yang meniru manusia, bisa menjawab, bisa memberikan suara atau mengenal suara, atau menjawab pertanyaan secara otomatis. Itu yang disebut. Masih banyak lagi AI yang lain, misalnya ada Canva AI, Bing AI, itu banyak hal, banyak AI yang lain yang paling banyak digunakan. Tapi yang paling umum digunakan saat ini itu ChatGPT. Kita meminta apa akan diberikan. Nah, sekarang apa itu prompt? Prompt itu adalah instruksi atau perintah yang diberikan kepada AI untuk menghasilkan respon atau aksi tertentu. AI atau KA, kecerdasan artifisial. Prompt itu adalah instruksi atau perintah yang diberikan kepada salah satu AI atau KA untuk menghasilkan respon atau aksi tertentu. Itu yang disebut prompt. Ya. Misalnya Ririn minta ini, itu prompt. Apa yang diminta itu disebut prompt. Apa yang diperintahkan oleh Ririn itu nanti akan dibaca oleh AI atau ChatGPT misalnya, itu akan diberikan jawabannya. Jelas ya? Sampai di sini ada pertanyaan? Masih bingung dengan prompt? Hasil memuaskan atau tidak itu tergantung prompt yang kita berikan kepada AI atau ChatGPT atau Canva AI atau Bing AI dan seterusnya. Apapun yang kita inginkan tergantung prompt yang kita tulis. Kalau prompt yang kita tulis tidak terstruktur, maka perintah yang diberikan atau jawaban diberikan oleh AI atau ChatGPT misalnya yang kita gunakan saat ini, itu akan akan kalian lihat seperti apa jawabannya. Oleh karena itu sebentar masing-masing kelompok itu akan membuat prompt minimal 3 prompt yang akan diberikan ke misalnya ChatGPT atau Bing AI atau Canva AI. Silakan kalian rumuskan 3 prompt, tahu 3 prompt? Ya, 3 perintah apa yang ingin kalian berikan di ChatGPT atau AI yang lainnya. Bisa ya? Ada pertanyaan sampai di sini? Kalau tidak ada, silakan membentuk kelompok. Yang depan ini boleh bergabung dengan yang sini. Silakan bawa kursinya, silakan bergabung. Nah, yang ini silakan bergabung sini. Yang ini 2 silakan bergabung dengan kelompok yang sebelah. Bisa ya? Masing-masing harus memberikan ini ya, saling membantu antar sesama kelompok ya. Nah, di sini akan saya bagikan LKPD. Silakan kalian baca baik-baik apa yang menjadi perintahnya. Jadi masing-masing kelompok anggotanya perhatikan baik-baik. Silakan apa yang menjadi perintah LKPD itu silakan ditulis di sini. Jelas ya? Oke, silakan. Nanti kalau tidak dipahami atau kurang jelas silakan tanyakan ke saya. Dimulai dari yang pertama dulu. Ya. Yang pertama silakan buka apa? Buka apa? Sebelum kalian mau masuk pada ChatGPT buka apa? Nah, biasanya pakai apa? Langsung ChatGPT atau apa? Aplikasi lain? Buka Google Chrome. Jadi semua silakan buka Google Chrome dan ikuti apa yang menjadi. Tetapi lihat dulu aktivitas 1 itu apa?
akan berbeda promnya. Ya, misalnya si Kasma punya prom yang berbeda, si Ahmad punya prom yang berbeda, Ika juga. Ya, kita ada diminta 3 prom. Tuliskan 3 prom. Oke ya. Oke. Ya. Saya ada pertanyaan? Ya, silakan. Silakan buatkan prom terserah kalian. Ya, buatkan prom terserah kalian. Yang penting promnya berbeda. Nanti di aktivitas 2 itu akan kelihatan. Itu kan nanti akan dimasukkan. Dalam hal ini, apa yang kalian gunakan? AI yang mana yang kalian gunakan? ChatGPT. Nah, silakan digunakan ChatGPT. Semua kelompok menggunakan ChatGPT. Nah, prom yang telah dihasilkan silakan dimasukkan ke ChatGPT dan perhatikan apa jawabannya. Boleh ya? Oke, silakan dikerjakan. Ada masalah? Ya. Oke. Setelah kalau sudah selesai silakan dilakukan ya, dipresentasikan. Untuk kelompok 1 kami membuat prom ini, misalnya contoh ya, buat prom ini yang kami berikan ke ChatGPT hasilnya seperti ini. Kemudian kami coba lagi untuk prom berikut. Kan kita menggunakan ChatGPT, ya. Jadi prom yang kalian rumuskan ada 3 itu silakan dicari di ChatGPT masing-masing. Boleh? Sampai di sini paham ya? Nah, silakan Ustaz.
from apa yang kalian inginkan. Minimal 3 from. Rekan itu silakan berdiskusi sama orang berbeda. Apa yang kita inginkan di sertifikatnya. Ketika sudah di aktivitas 1 sudah ditentukan promnya, kalau sudah ditentukan promnya, itu di aktivitas 2 itu silakan bereksperimen, ya, silakan mencoba, silakan dimasukkan di sertifikat prom yang pertama. Kira-kira apa hasilnya? Sesuai tidak dengan keinginan kalian? Kalau tidak, kalian ganti lagi promnya seperti apa? Bisa ya? Terserah kalian apa. Kalau sudah didapat berkelompok, boleh mencoba sendiri-sendiri juga kepada komputernya masing-masing. Silakan mencoba apakah sudah sesuai. Yang penting sudah dirumuskan apa yang menjadi tugas kelompok. Dan semuanya dibedakan, dibahas ketika ada perbedaan antara satu dengan yang lain. Kayak ini kan, kondisi seperti ini kan. Nah, ini tidak sesuai dengan apa yang kalian inginkan. Kalau tidak sesuai, artinya itu dari yang perencanaan yang pertama itu kalian bukan tulis yang ngomong hasilnya seperti apa, itu nanti ditulis, misalnya ini kemaluannya, ini pengajar yang kami inginkan seperti ini. Bukan ini yang ditulis. Kalau misalnya ini ditulis juga tidak apa-apa, tetapi kalau tidak sesuai yang kalian inginkan seperti apa? Ya. Oke. Saya ya. Baru kalau di belakang ya. Kalau udah cukup untuk drawing dulu, kalau di belakang ada di tulis di belakang. Kan yang pertama kan. Hasil dari AI apa? Iya. Akan cukup ya. Yang kedua apa? Jadi apa yang kalian berikan ke AI itu formnya apa? Kemudian jawaban AI apa? Sesuai tidak dengan keinginan kalian? Saya kelompok 3 boleh?
Oke, silakan kelompok 3. Boleh? Ada ya? Oke, kamu dong kelompok 2.
Ada ya? Oke, kalau tidak ada silakan dari depan dulu untuk kelompok 3. Silakan dulu kembali. Terakhir kelompok 1. Dengar baik-baik. Kalau ada saran masukan silakan dulu. Sampaikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, yaitu siapa Bapak Pandu Pramugarinya. Hasil dari AI, Bapak Pandu Pramugarinya adalah Lord Robert Baden-Powell. Nama lengkapnya adalah Robert Stephenson Smith Baden-Powell. Ada saran? Ada ya? Oke, beri tepuk tangan kelompok. Silakan. Baik, kita simpulkan ya hasil dari apa yang kita pelajari hari ini. Ternyata dari berbagai kelompok yang ada, itu ternyata AI itu hanya menginginkan atau berdasarkan prompt yang kita berikan. Ini salah satunya ya. Kalau prompt yang kita minta dia dalam bentuk tidak berurutan, maka yang dikasih juga tidak sesuai dengan harapan kita. Yang kedua, ternyata AI juga butuh akun. Ya, kalau kita sudah mendaftarkan akun kita yang dengan apa gratis kah atau prabayar atau bayar ke sana, itu otomatis apa yang kita minta, gambar kucing akan muncul gambar kucing. Untuk buat ke suasana pantai akan muncul suasana pantai. Bisa ya? Jadi AI itu hanya meminta prompt yang kita berikan ke dia. Semakin banyak perintah yang diberikan, maka dia akan bisa menjawab sesuai apa yang kalian inginkan. Kadang AI itu tidak selamanya benar. Ya, tidak selamanya apa yang diberikan itu benar. Ya, tetapi kita harus menentukan baik-baik perintah apa yang akan kita butuhkan di AI. Jangan langsung diambil keseluruhan. Bisa ya? Sampai sini ada pertanyaan? Ya. Ke depan kita akan membuat sebuah desain, tapi kita buatkan akun dulu. Ya seperti ini coding. Kalau informatika beda lagi. Ya? Ada yang bertanya? Coding dengan informatika apa beda? Sama-sama dia punya CV yang sama. Tetapi kalau coding kita lebih cenderung ke sini. Sesuatu desain program. Bisa ya? Oke, silakan terakhir kalian tuliskan refleksi ya. Bisa ya? Oke, kalau sudah sebelum mengakhiri ya kegiatan kita pada sore hari ini, alangkah baiknya kita tutup dengan